Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Pengurus Bosku dan Korlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kembali Allah izinkan, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, di musalla atau di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai apa yang kita lakukan terutama di pagi hari ini, dan mudah-mudahan dari pertemuan yang kita atau dari kitab yang kita kaji nanti ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita, kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang pertama kali membuka pintu surga, Nabi yang begitu rindu kepada kita semuanya, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir dan keluarga termasuk orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyayikh, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama tamannya orang-orang salih, Riyadhus Shalihin, di Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Ibnul Abbas, namanya Abdullah, terkenalnya dengan Ibnu Abbas, namanya Abdullah karena di zaman beliau itu ada 4 Abdullah, disebut dengan Abadillah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang kecil Pak ya, maksudnya sahabat kecil. Kalau Ibnu Mas'ud kan namanya juga Abdullah bin Mas'ud, kan sudah dewasa, sudah sepuh lah gitu ya, sudah tua maksudnya. Tapi kalau sezamannya Ibnu Abbas yang muda-muda adalah 4 tadi. Ya. Umurnya kan Nabi wafat aja beliau baru 13 tahun. Artinya 13 tahun sebelum Nabi wafat beliau lahir. Jadi masih kecil. Tapi masih kecil beliau banyak meriwayatkan hadis, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau suka tinggal di rumah Nabi, Pak. Bukan ponakan, sepupu ya. Karena Abbas itu adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdullah bin Abbas bin Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suka tinggal di rumah Nabi, makanya beliau langsung bisa melihat Nabi. Bahkan anak muda ini, sahabat muda ini pernah ingin tahu sholat malamnya Nabi. Akhirnya beliau pun nekat untuk tinggal, dan di waktu itu tinggal di Nabi saat jatahnya di rumah Ibunda Maimunah ya. Di rumah Ibunda Maimunah beliau menantikan Nabi untuk bangun malam,
setelah Nabi bangun malam, beliau langsung menyiapkan al-wadhu. Wadhu itu tempat wudhu Pak ya, airnya lah, wadahnya dan sebagainya. Kemudian Nabi berwudhu dan bertanya kepada istri beliau, siapa yang menyiapkan air ini? Dijawab, sepupumu, Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan pahamkan dia terhadap at-ta'wil atau at-tafsir. Makanya beliau kan nanti menjadi orang yang mengatakan tidaklah ada satu ayat kecuali saya tahu maksudnya. Gitu Pak ya. Tidaklah ada satu surat kecuali saya tahu sebab turunnya. Itu Masya Allah ya. Itu ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan Ibnu Abbas. Tapi ya wajar saja karena sebab doa Nabi tadi Pak. Maka doakan anak kecil-kecil itu Pak, ya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan kepada dia agama dan ilmukanlah kepada dia tentang takwil, tentang tafsir Al-Quran. Jadi sahabat mulia ya, Ibnu Abbas, beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang diriwayatkan beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah seperti hadis qudsi gitu ya. Qala, beliau berkata, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sungguhnya Allah itu menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana zalika, kemudian menerangkan hal itu. Faman hamma bihasanatin walam ya'malha, barang siapa yang telah berhamam, berazam ya, meniatkan diri untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis untuknya satu kebaikan secara sempurna. Niat melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya, ditulis satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Tapi kalau dia melakukannya, maka ditulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia meniatkan melakukan keburukan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, dan dia tidak melakukannya, niat buruk, tidak melakukannya, maka diberikan pahala satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, kalau dia melakukan keburukan itu, maka ditulis satu keburukan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslimun. Jadi hadis ini sahih. Subhanallah, indah dan betapa luas rahmat Allah bagi kita Pak. Melakukan kebaikan ditulis, niat belum melakukan ditulis satu kebaikan. Niat dilakukan ditulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Niat keburukan tidak dilakukan mendapatkan satu pahala sempurna. Melakukannya hanya dibalas satu keburukan, satu dosa. Kurang apa? Ini nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Nabi Musa Pak, Masya Allah, berbuat zalim aja, kata Nabi Musa, kalian harus saling membunuh, kan gitu kan? Harus membunuh diri, harus bunuh diri, itu umatnya Nabi Musa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, subhanallah, indah. Baru niat saja, nggak melakukan itu sudah satu kebaikan. Itu mungkin faedahnya ya, yang paling pokoknya di situ kaitannya dengan niat tadi Pak. Ya. Maka jangan pernah kita lepas dari niat yang baik. Ajak dialog hati kita untuk meniatkan sesuatu yang baik, gitu. Diajak terus, ya.
Pokoknya mau lakukan apapun, ajak dulu. Baik itulah. Pokoknya gitu. Karena dapat satu pahala. Kalau jenengan lakukan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang mungkin bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Cukup kayaknya Pak ya? Cukup, insya Allah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-12. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, yang dengan ilmu tersebut kita bisa amalkan, karena tidak menarik kalau ilmu hanya sekedar jadi pengetahuan tanpa adanya amal. Itu wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.